kitab Yeremia. Beginilah sabda Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan dan ikatkanlah pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang disabdakan Tuhan, lalu kuikatkan pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah sabda Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli, yang sekarang ada di pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat, dan sembunyikanlah di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku dan menyembunyikannya di tepi sungai Efrat, sebagaimana diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa lama, bersabdalah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, dan ambillah dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk dan tidak berguna lagi untuk apapun. Lalu datanglah sabda Tuhan kepadaku. Beginilah sabda Tuhan. Demikianlah, aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini enggan mendengarkan sabdaku. Mereka mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan bersujud kepada mereka. Bangsa yang jahat ini akan menjadi seperti ikat pinggang yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah dahulu segenap kaum Israel dan kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat yang ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka tidak mau mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Hai umat, engkau telah melalaikan gunung batu yang memperanakan dikau, dan melupakan Allah yang melahirkan dikau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, dan karena ia sakit hati oleh anak-anaknya laki dan perempuan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Tuhan bersabda, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dengan rela hati Allah telah melahirkan kita oleh sabda kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Bila
Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bila kita cenderung untuk melakukan kesalahan, kejahatan, bahkan dosa-dosa kita, maka sesungguhnya itu adalah sinyal bagi kita untuk memeriksa kembali sejauh manakah kita berakar atau berpaut pada Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini mengatakan beberapa hal penting sebagai berikut. Ketika Yesus menggunakan ragi dan benih sawi sebagai bahan perumpamaan, maka kita disadarkan pertama bahwa kepada kita masing-masing diberikan potensi, diberikan daya dan kekuatan untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini dalam karya dan tugas-tugas kita. Kedua, tentunya pertumbuhan benih atau kerajaan Allah itu adalah haknya Tuhan sendiri. Tapi apa yang Tuhan minta dari kita adalah hendaknya kita menjadi pupuk, hendaknya kita menjadi ragi, agar memungkinkan sesawi itu bertumbuh dan tepung itu dapat mengembang. Ketiga, tentunya ragi dan potensi kita adalah kata-kata kita dan perbuatan-perbuatan kita. Sesaat ketika kita didapati emosi yang berlebihan, marah-marah, malas, dan lain sebagainya, maka kita diajak untuk memeriksa kembali sejauh manakah kita dapat berakar atau berpaut pada Tuhan. Karena kalau tidak, maka kita akan seperti ragi yang tidak lagi mempunyai daya untuk mengembang. Kita seperti ikat pinggang yang sudah lapuk, yang tidak bisa lagi dipakai oleh tuannya. Semoga demikian. Amin.